Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3, yang dimana dengan judul PBL kami membuat desain sistem monitoring aktivitas fisik untuk penderita penyakit jantung. Yang dimana kali ini dengan Manpro Bapak Abdullah Sani. Di sini ada anggota yang pertama ada Syafan Amaram Daud, ada Fajar Nasrullah, ada Yanuar Zulfi Gunawan, ada Rahmat Nisa Nur Maliha, ada Andreas Yudari Mandiri Siregar, ada Muhammad Dafa Julian Dasmoro, dan ada Yudiansah. Berikut desain sistem monitoring akan dijelaskan oleh partner saya Fajri. Desain sistem monitoring aktivitas fisik untuk penderita penyakit jantung. Proyek ini bertujuan untuk mengembangkan sebuah perangkat wearable berbentuk gelang yang berfungsi memantau aktivitas fisik dan kondisi jantung pasien penderita penyakit jantung. Gelang ini dirancang untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan dalam memantau kesehatan jantung secara real-time, membantu pasien dan dokter dalam menjaga batas aktivitas fisik yang aman, serta mendeteksi tanda-tanda bahaya dini yang dapat memerlukan intervensi medis segera. Berikut untuk tujuan dan manfaat itu akan dijelaskan oleh Rahmatul Nisa. Proyek ini memiliki tujuan dan manfaat. Gelang ini dirancang untuk mempermudah pemantauan kesehatan jantung secara berkelanjutan dengan manfaat utama sebagai berikut. Yang pertama adalah pemantauan real time. Gelang ini memantau detak jantung dan aktivitas fisik secara langsung, memungkinkan pasien untuk memantau kesehatan mereka kapan saja tanpa perangkat medis yang rumit. Lalu, ada pengelolaan aktivitas fisik. Sistem ini mengawasi tingkat aktivitas dan memberikan peringatan jika aktivitas fisik melebihi batas aman, mencegah beban berlebihan pada jantung. Yang ketiga, ada peringatan dini dan respon cepat, memberikan notifikasi melalui getaran atau suara jika detak jantung tidak normal atau aktivitas fisik terlalu intens, memungkinkan tindakan cepat untuk menghindari komplikasi kesehatan. Lalu yang keempat, ada data dan analisis jangka panjang, menyimpan dan menganalisis data kesehatan untuk memberikan wawasan mendalam kepada pasien dan dokter, membantu penyesuaian rencana perawatan berdasarkan laporan harian, mingguan, ataupun bulanan. Lalu yang kelima, ada kenyamanan pengguna. Desain ergonomis dan ringan memastikan kenyamanan pemakaian sepanjang hari tanpa mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang terakhir, ada dukungan medis yang lebih baik. Data akurat dari gelang mendukung pemantauan dan keputusan medis yang lebih baik, memungkinkan penyesuaian terapi yang lebih tepat sesuai kebutuhan pasien. Selanjutnya ada komponen yang akan dijelaskan oleh Andreas. Komponen yang kami gunakan adalah menggunakan sensor detak jantung atau accelerometer, sensor gerak accelerometer, dan sensor detak jantung itu full sensor. Dan menggunakan SP32, ban filamen PLA, LCD OLED 1.3 inch, pakai WiFi dan baterai lithium ion, buzzer LM2596, charger baterai lithium, Raspberry, jumper kabel, dan strap jam. Selanjutnya untuk sistem kerja. Sistem kerjanya yang pertama yaitu pemasangan dan penggunaan. Gelang ini dipakai di pergelangan tangan dan mulai memonitor detak jantung dan gerakan pengguna sepanjang hari. Sensor jantung dan gerak bekerja secara kontinu untuk mengumpulkan data kesehatan. Yang kedua yaitu ada pengumpulan dan analisis data. Data yang diperoleh dari sensor diproses oleh microcontroller. Jika sistem mendeteksi bahwa detak jantung pengguna berada di luar batas normal atau jika aktivitas fisik terlalu berat, gelang akan segera memberikan peringatan melalui getaran, suara, atau notifikasi pada aplikasi mobile. Yang ketiga, feedback dan peringatan. Peringatan ini dirancang agar pengguna dapat segera menghentikan aktivitas dan beristirahat jika diperlukan. Dengan adanya notifikasi real-time, pengguna dapat mengurangi resiko kejadian berbahaya seperti serangan jantung akibat aktivitas fisik yang tidak sesuai. Dan yang terakhir yaitu penyimpanan dan monitoring jangka panjang. Data aktivitas dan kondisi jantung yang dikumpulkan oleh gelang dikirim dan disimpan di cloud atau server aplikasi, memungkinkan dokter untuk memantau riwayat kesehatan pasien dari waktu ke waktu. Laporan harian, mingguan, atau bulanan dapat dibuat untuk membantu dalam evaluasi kondisi pasien dan penyesuaian rencana perawatan. Baik, itu penjelasan sistem kerja dari Java. Selanjutnya ada penjelasan untuk diagram dan flowchart dari Yanuar. Di sini ada blok diagram dan flowchart. Di sini saya akan menjelaskan blok diagram terlebih dahulu. Di sini ada sensor detak jantung yaitu Max 3010102 dan ada sensor gerak MPU 6050, microcontroller ESP32, terus data pengolahan, data pengiriman ke web menggunakan IoT, dan ada notifikasi. Terus ini ada flowchart. Ini ada inisialis sensor, terus masuk ke sensor mendeteksi, terus masuk ke menerima data sensor, masuk ke mengelola data sensor, terus ini ada aktivitas normal. Jika aktivitas normal, maka dia akan mengulang ke inisialis sensor. Tapi jika aktivitas tidak normal, dia akan mengirim alarm atau notifikasi melalui HP. Nah, situ udah selesai.
Selanjutnya dari Sofana. Lalu di sini ada wiring diagram, di mana ada beberapa komponen. Yang pertama ada ESP32, lalu ada accelerometer, lalu ada LCD OLED, dan ada pulse meter. Di sini juga ada program. Ini adalah desain mekanik untuk aktivitas fisik penderita penyakit jantung, di mana lebarnya memiliki lebarnya sekitar 5 cm dan panjang 10 cm, untuk tebalannya 5 cm. Di sini untuk tali gelangnya menggunakan strap jam. Oke, dan di sini ada fitur pada desain template, di mana fitur utama yaitu ada detak jantung real time, di mana tampilan detak jantung secara langsung, dan kedua ada aktivitas fisik dan kalori, hitungan kalori terbakar, dan yang ketiga ada detail aktivitas, tampilan langkah, jarak dan durasi, ada laporan juga grafik tabel aktivitas harian, mingguan, dan bulanan, dan ada profil simpan nama, umur, riwayat kesehatan. Yang dimana di PBL akhir kami ini hingga benchmark di semester ini, yaitu sudah kami menyelesaikan sampai pembacaan data dari proyek tersebut sampai ke IoT. Mungkin itu saja dari kelompok 3 untuk perkembangan PBL hingga saat ini di semester 3. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video demo dari proyek kami. Sensor plus sensornya, nilainya akan keluar di OLED. Lalu ada nilai sensor acelero juga yang bakal keluar di OLED. Dari data di OLED yang ditampilkan di OLED juga ditampilkan di aplikasi kami. Untuk data OLED-nya saya bikin delay tiap 5 detik.